Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan kita karena pada malam hari ini kita dipertemukan lagi di ibadah kita yang kita nanti-nantikan. Dan kita patut bersyukur karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Dan sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari Rabu ini, kita akan bersaat teduh sejenak sebelum kita akan memulai ibadah Rabu kita pada malam hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur 11, 4 sampai ayat yang ke-7. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian yang dikatakan di dalam Mazmur 11 4 sampai ayat yang ke-7. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat pujian kita untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan pujikan dengan sungguh-sungguh. Sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Sungguh besar kasih dan setia-Mu ya Tuhan, yang kami rasakan setiap hari ya Tuhan, yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, setiap saat, setiap waktu ya Tuhan. Kau selalu mengasihi kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, yang selalu berada di dekat kami untuk menopang kami ya Tuhan. Oh ya Tuhan Yesus, kiranya pada malam hari ya Tuhan, Tuhan memberkati acara doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati awal, pertengahan, sampai ya Tuhan pada akhirnya Tuhan sendiri yang memimpin. Tuhan akan memberkati setiap daripada kami ya Tuhan. Oh ya Tuhan Yesus, pada kesempatan malam hari ya Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati di dalam kami ya Tuhan menghadapi COVID-19. Kiranya Tuhan akan segera memberikan kepada kami ya Tuhan kelegaan, di mana bangsa kami terbebas dari COVID-19. Dan kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan dapat bersukacita kembali dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan untuk kami ya Tuhan dapat beribadah bersama-sama ya Tuhan di tempat-Mu ini. Karena itulah ya Tuhan, kiranya Tuhan mulai doa-doa kami, pujian-pujian kami, Tuhan akan indahkan doa kami ya Tuhan, supaya Tuhan doa kami selalu ya Tuhan sampai kepada hadirat-Mu. Oh ya Tuhan Yesus, itulah kerinduan kami ya Tuhan. Oh ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan untuk acara kami, terus khusus nanti ya Tuhan, di mana kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya ya Tuhan, oleh Bapak Pendeta Muda Juan Evangeli. Dan Tuhan berkati di dalam Bapak Pendeta kami menyampaikan firman, supaya ya Tuhan setiap ya Tuhan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kami menjadikan rema bagi kami untuk kami mengarungi kehidupan kami bersama-sama di dunia ya Tuhan. Oh ya Tuhan Yesus, itulah doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita waktu untuk kita menghadap kepadanya, walaupun sedikit, walaupun sebentar. Tuhan selalu mendengarkan apa yang kita serukan kepadanya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan kembali mengangkat pujian kembali. Kita akan angkat pujian, sujud di altarnya. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku
Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Segala sesuatu merupakan kehendak bagi Tuhan, dan semuanya itu adalah anugerah dan yang telah dirancangkan Tuhan di dalam hidup kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh hambanya, oleh Bapak Pendeta Juan Evangeli. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari Bapak Ibu, Saudaraku, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa dalam doa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati dalam kehidupan kami, khususnya pada malam hari ini. Tuhan memberkati dalam doa Rabu di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami menyerukan hati dan kesehatian kami untuk kami memohon kepadamu bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberkati dalam kehidupan kami masing-masing. Hingga hari ini Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan pun memelihara dalam kehidupan anak-anak-Mu sekalian. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyuarakan setiap hati kami kepadamu. Kami berdoa, bertekun kepadamu Tuhan. Terus kami berdoa untuk negeri yang hari ini kami bersama-sama terus berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 yang saat ini masih mewabah di negeri kami. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk setiap upaya yang dikerjakan oleh para pemerintah kami. Tuhan menolong, memberkati sehingga pencegahan maupun pemberantasan, pemutusan rantai penyebaran segera terjadi. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk semua penanganan medis berjalan dengan baik. Bila saat ini di daerah Karisidenan Surabaya sedang memerlukan tempat perawatan pasien,
Tuhan memberkati rumah sakit yang ada, sehingga semua dapat tertampung dan pasien yang saat ini sedang mengalami perawatan segera disembuhkan. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memulihkan keadaan negeri ini, sehingga kami kembali boleh menikmati kehidupan ke depan. Kami berdoa terus Tuhan, para Tuhan tenaga medis yang berjuang, Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan, pemeliharaan dan juga penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk negeri Indonesia, biar Tuhan memulihkan keadaan ini dan terus memberikan keamanan bagi negara ini. Demikian kami berdoa khusus ya Tuhan untuk Kabupaten Sragen, bila beberapa waktu ke depan akan menjalankan dan mengikuti seluruh warga untuk pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah. Tuhan menolong, memberkati, memberikan kelancaran, segala sesuatunya berjalan dengan tertib, aman, dan semua yang terpilih khususnya kepala daerah nanti akan menjalankan tugas dan kewajibannya demi kepentingan masyarakat umum. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan negara dan juga Kabupaten Sragen dalam nama-Mu Tuhan. Kami malam ini menyerahkan ya Tuhan, khusus untuk setiap kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada saat ini dalam segala hal yang boleh mereka hadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bila saat ini saudara kami jemaat-Mu datang dengan pergumulan. Tuhan memberikan jawaban atas doa mereka dan permohonannya. Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka mampu menghadapi kehidupan ke depan dalam penyertaan Tuhan. Segala hal yang mereka rindukan, kami percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupi, dan Tuhan sendiri yang akan memenuhinya. Demikian juga ya Tuhan, untuk pekerjaan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, memberi kelancaran, bahkan Tuhan memberikan berkat-Mu, keberuntungan dan keuntungan dalam pekerjaan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Demikian ya Tuhan, Kau juga memberkati adik-adik kami, anak-anak kami yang menempuh studi. Tuhan memberikan mereka keberhasilan, kelancaran, pertumbuhan, pengertian dan hikmat, sehingga mereka boleh bertumbuh walaupun saat ini mereka masih tetap belajar di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati segala biaya yang mereka perlukan, segala kebutuhan mereka kami percayakan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, bila saat ini saudara kami ada yang sakit, kami percaya kuat kuasa Tuhan, kesembuhan dan juga pemulihan daripada-Mu Tuhan nyatakan bagi saudara kami, sehingga jemaat-Mu boleh disembuhkan dan mereka boleh kembali bersama dengan kami bersekutu. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, berkat Tuhan mengalir atas mereka, dalam tumbuh kembang mereka, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kerinduan anak-anak-Mu, mereka yang merindukan pasangan hidup, dan juga mereka yang merindukan pekerjaan sesuai dengan kehendak mereka. Tuhan, kami percaya yang terbaik daripada Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu, sehingga dalam kehidupan ke depan mereka dapat merasakan kemurahan Tuhan, bahkan apa yang mereka rindukan terbaik daripada Tuhan, dan segala sesuatunya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja di mana kami ada, melalui Gereja Baptis Indonesia Gemolong. Tuhan tetap memberikan pertumbuhan, perkembangan. Gereja ini boleh hadir menjadi berkat bagi jemaat-Mu, menjadi terang bagi lingkungan kami, sehingga banyak jiwa baru yang akan dimenangkan. Demikian juga ya Tuhan, gereja ini semakin bertumbuh dalam setiap pelayanannya saat-saat ini dan juga ke depan. Demikian Kau memberkati segala kebutuhan, keperluan anggarannya. Kami percaya Tuhan mencukupinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya dan menaruh pengharapan hidup kami dalam nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Damai sejahtera, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesehatan, dan sukacita Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada. Kami percayakan doa kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Brilian,
Sebelum itu kita akan mengangkat pujian kembali untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan dengan mengangkat pujian bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita pujikan kembali bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa aku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, Pulihkanku. Dan dipersilahkan hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada doa Rabu di rumah kita masing-masing. Bapa di surga, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya dan menaruh percayaan kami padamu dalam iman kami melalui setiap pujian yang telah kami naikkan kepadamu dan doa yang telah kami panjatkan. Kiranya Tuhan berkuasa atas kehidupan kami, memberikan yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu dalam terang Roh Kudus. Engkau memimpin kami, sehingga kami mengerti setiap kehendak-Mu,
dan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menaikkan doa ini. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa di layar kaca kita masing-masing saat malam hari ini pada doa Rabu Gereja Baptis Indonesia Gemolong. Segala puji hormat bagi Tuhan kita jika hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat dan penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan renungan pada doa Rabu malam hari ini yaitu terambil dari Kolose. Saya memberikan judul khusus yaitu tentang tekun iman dan tetap teguh. Tekun iman dan tetap teguh. Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-23. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa menyediakan Alkitabnya dan membukanya. Bersama-sama kita akan menyimak kebenaran firman Tuhan yang sangat indah. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan demikian, Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiranmu, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang begitu indah, kita mengerti betapa luar biasa akan pribadi Yesus dengan karyanya yang luar biasa, di mana Dia hadir sebagai seorang pribadi yang sebelum dunia ini diciptakan Dia sudah ada, dan ketika dunia diciptakan dan mengalami kejatuhan di dalam dosa, maka Allah Sang Pencipta itu pun yang memprakarsai tentang keselamatan bagi dunia, bagi setiap umat orang yang percaya di dalamnya. Ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, yaitu untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Begitu luar biasa akan karya Kristus sebelum dunia ini ada, bahkan segala sesuatunya ada di dunia ini, baik semua penguasa, singgasana, dan semuanya yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua diciptakan di dalam Yesus dan untuk Dia. Sungguh luar biasa. Segala puji hormat bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena tidak ada pribadi lain di dunia ini yang sanggup bahkan sama seperti Dia, di mana semua ciptaan alam semesta, baik yang ada di surga bahkan, dan seluruh alam semesta dan di bumi ini, segala penguasa tunduk dan diperuntukkan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berarti segala kuasa, otoritas, dan semua kendali terhadap kehidupan alam semesta ini, bahkan juga yang di surga, ada di dalam kuasa Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu ada di dalam Dia.
Yang artinya tidak ada di dunia ini segala hukum ketetapan, hukum alam semesta ini di luar kuat kuasanya. Sehingga Allah berdiri sebagai pihak supranatural yang melebihi segala hukum-hukum dunia ini. Sehingga dia bertindak sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kemauannya. Bila Allah berkenan mengatakan A, B, C, dan seterusnya, maka terjadilah seperti yang diinginkannya. Sehingga hidup semua umat manusia, demikian juga saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saat ini dimanapun saudara berada, hidup kita dalam tangan kuasanya. Tidak ada kuasa lain seperti yang dimiliki Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bahkan dia disebut sebagai yang sulung dari kepala jemaat. Yang artinya bagi kita yang sudah dimenangkan berkumpul sebagai persekutuan, komunitas orang-orang yang telah dipanggil dari segala kehidupan kita yang lama menuju kehidupan yang baru, berkumpul dalam tubuhnya, yaitu jemaat. Maka dikatakan di ayat 18 di sana disebutkan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Sehingga atas keberadaan gereja dimanapun berada, atas kehidupan jemaat dimanapun berada, atas persekutuan orang-orang kudus, bahkan pekerjaan pelayanannya, yaitu Yesuslah yang adalah kepala dari segalanya. Dia yang memiliki dunia ini, dia yang memiliki jemaat dan gerejanya, bahkan segala sesuatu yang menjadi pelayanan gereja, kehidupan gereja ke depan di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku, ada dua kebenaran dalam firman Tuhan yang kita renungkan, yaitu yang pertama adalah bagaimana kepenuhan Allah berkenan dalam Yesus Kristus. Kepenuhan Allah berkenan dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu yang Tuhan Allah ciptakan di dunia ini, dengan segala kuasa yang ada di dalamnya, bahkan juga umat manusia yang berkuasa dari waktu ke waktu dari seluruh jagat raya ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, semua diperkenan dan tunduk takluk di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Bapak, Ibu, Saudaraku, di sanalah Yesus diperkenankan. Yesus diperkenankan. Ini adalah dasar iman, kepercayaan saya dan Bapak, Ibu, Saudaraku, di mana Yesus diperkenankan oleh semua yang ada di dunia ini. Kepenuhan Allah di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus kita akan melihat pribadinya yang berkarya luar biasa, bahkan secara khusus bagi kehidupan keselamatan umat manusia. Mari kita akan melihat di ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, Bapak, Ibu, Saudaraku, maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Di sini adalah puncak di mana karya Kristus tentang keselamatan umat manusia. Yesus memperdamaikan segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun di surga. Puji nama Tuhan, dialah yang sanggup melakukannya. Tidak ada satupun pribadi yang sanggup. Bahkan di dalamnya Allah berkenan. Di dalamnya Allah berkenan. Bila kita mengingat tidak ada manusia di bumi ini yang seperti Yesus. Dengan segala usaha jerih payahnya, segala perbuatan, semua ketaatannya kepada Tuhan, Tuhan Allah tidak ada yang berkenan kepadanya. Karena apa baiknya manusia itu, yang hari ini baik, besok belum tentu baik. Kecenderungan manusia untuk jatuh dan berkali-kali jatuh di dalam dosa tidak bisa menyelamatkan manusia. Tetapi dalam Yesus Kristus, dia menggenapkan hukum Taurat, mentaatinya sempurna di dalamnya. Bahkan dia menggenapi setiap nubuatannya. Dan di dalam dialah, oleh karena hidup dan ketaatannya hingga mati di atas kayu salib, maka Allah berkenan di hadapannya. Hanya di dalam pribadi Yesus, keselamatan, perdamaian yang diadakan di bumi dan di surga dinyatakannya dan digenapinya. Sehingga hidup kita umat manusia, saya dan Bapak, Ibu, Saudaraku dimanapun berada, kita mengalami sukacita kemenangan yang luar biasa. Mengapa? Karena di dalam Yesus pribadi itu yang akhirnya memperdamaikan kita. Sehingga hubungan kita di dalam kerajaan surga, hubungan kita di dalam Tuhan Allah yang maha tinggi, kita pun diperkenankan untuk masuk
memiliki hubungan yang indah penuh dengan damai sejahtera. Demikian juga Dia memperdamaikan antara hubungan kita dengan saudara kita, keluarga kita, kehidupan kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sukacita, kemenangan kehidupan orang-orang yang percaya. Sehingga kita terbebas dari semua kejahatan, terbebas dari semua belenggu dosa yang mengikat kita. Kalau dahulu kita diikat oleh kuasa-kuasa dosa, kita tidak mampu hidup dalam bertumbuh di dalamnya. Kita tidak mampu hidup di dalam kebaikan. Kita tidak mampu hidup dalam hal-hal yang baik di hadapan Allah. Maka sekarang saya dan Bapak Ibu Saudara, karena kita percaya di dalam Yesus Kristus, maka hidup kita diperkenankan, mengalami perdamaian. Bahkan kita mampu melakukan kasih, melakukan damai, hubungan yang baik dalam pemulihan kehidupan kita. Karena Yesus sudah memulihkannya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita telah diperdamaikan oleh Allah, apa yang pernah kita alami dalam kehidupan kita? Pertanyaannya ini, apa yang sudah kita lakukan? Mengapa kita harus diperdamaikan dengan Allah? Maka di dalam ayat 21 di sana dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Di sini jelas dikatakan, bahkan kalau kita merenungkannya dalam hidup kita, kita cenderung Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan keseharian, kehidupan kita, mungkin hati dan pikiran kita dahulu kita melakukan perbuatan hati dan pikiran kita yang jahat di hadapan Allah. Mungkin kita melakukan segala sesuatunya menurut keinginan, hawa nafsu, kerinduan, bahkan kehendak kita semata yang memimpin kita justru kepada dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Tuhan Yesus kita telah diperdamaikan. Dahulu kita memusuhi Allah. Mungkin manusia tidak ada yang merasakan hal ini. Mengapa saya melakukan sesuatu harus taat kepada yang lain? Tidak. Di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa saja manusia tidak merasakan bahwa segala apa yang diinginkan, apa yang dilakukannya itu justru menyakiti Tuhan. Di sini adalah bukti bahwa kehidupan manusia dahulu, kita sebagai anak-anak Tuhan dahulu kita memusuhinya, bahkan jauh daripadanya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua juga kita akhirnya dalam perdamaian dengan Tuhan, kita diperkenankannya. Di dalam Yesus Kristus yang di dalam setiap karyanya, Yesus berkenan di hadapan Allah, dan kita yang percaya di dalam Yesus Kristus, maka kita pun mendapatkan perkenanannya. Ini sesuatu yang mulia dalam kehidupan kita. Oleh karena Yesus Kristus yang diperkenan Allah, kita pun mendapatkan perkenanannya. Maka kita akan melihat bersama-sama ayat yang ke-22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk, Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan bagian ini. Menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan suatu istilah atau kata yang dipakai oleh Paulus kepada jemaat di Kolose yang begitu indah, yaitu Bapak Ibu Saudara, untuk menempatkan kamu, untuk menempatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah dipilihnya, percaya di dalamnya, yaitu apa? Bapak Ibu Saudaraku, menempatkan memiliki pengertian tentang di mana kita diambilnya dan kemudian kita ditempatkan di samping sesuatu dengan jarak yang begitu dekat. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, kita ditempatkan sesuai dengan keinginannya. Tidak ada Allah di dunia ini yang begitu dekat dengan umatnya, menempatkan umatnya begitu dekat dengan pribadinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ditempatkan, kita ditaruh berdiri di dekat sesuatu. Kita ditaruh, kalau kita melihat jika dahulu kita jauh daripada Allah, hidup, pikiran dan hati kita menentang dan memusuhi Allah, maka sekarang kita ditempatkan, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat di sana ada beberapa kata sifat, yaitu kudus, di mana saya dan Bapak Ibu Saudara ditempatkan pada bagian yang suci, yang murni. Kita ditempatkan berada di posisi yang suci dan murni. Kemudian juga kita berada pada satu tempat, yaitu kita tidak bercela,
tak bersalah, yang artinya adalah Bapak Ibu Saudaraku, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita seharusnya pada tingkat dan tempat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian juga disebutkan yaitu tak cacat. Bapak Ibu Saudaraku, tak cacat memiliki satu pengertian tentang, yaitu kalau kita misalkan Bapak Ibu Saudaraku membeli suatu barang itu sudah kualitas bagus dan sudah teruji, kemudian sesuai standar yang telah ditetapkan, dan ketika kita pakai kemudian cari-cari alasan, oh ini salah, itu komplain, maka tidak bisa karena barang ini sudah lolos dalam kualitinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan ingin sesungguhnya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi hidup dalam memusuhi Allah, jauh daripada Allah, tetapi kita berada dekat dan di dalam, yaitu kita hidup dalam kemurnian, kita hidup tanpa kehidupan yang bercela, yang hidup dalam perkenanannya. Kemudian saya dan Bapak Ibu Saudara hidup tanpa cacat, yang artinya adalah saat ini saya dan Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan hidup sebagai ciptaan baru Allah. Hidup dalam ciptaan baru Allah. Ini adalah sungguh sangat luar biasa sebagai rahasia dalam kehidupan kita. Di mana saya dan Bapak Ibu Saudara dalam hati kita dan pikiran kita hari demi hari kita isi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak lagi hidup dan dikuasai terikat oleh hal yang dosa, tetapi kita hidup dalam kebenarannya. Kita hidup dalam kemurnian dimanapun apapun yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Kita dalam menempuh studi, kita dalam kehidupan rumah tangga, keluarga kita, pekerjaan kita. Kita hidup dalam kemurnian, kita hidup dalam perkenanan Allah. Maka ini yang membedakan dengan orang yang di sana. Kalau kita hidup dalam pekerjaan kita hidup dalam giat, dalam optimis, dalam kedisiplinan, dalam hidup yang berkenan di hadapan Allah. Maka bagi kita tidak ada alasan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sehingga hidup kita berkenan dan oleh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka hidup kita mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini adalah kebenaran yang pertama. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang kedua adalah kita akan melihat bagaimana hidup dalam perdamaian dengan Allah. Ketika kita sudah ditempatkan pada tempat yang tepat, berkenan di hadapan Allah, maka kita menghidupi kehidupan kita dalam hidup yang berkenan dalam perdamaian dengan Allah. Mari kita akan melihat di ayat yang terakhir sebagai titik poin dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dalam pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah sesudah saya dan Bapak Ibu Saudara hidup di dalam perdamaian dengan Allah, kita telah didamaikannya dan ditempatkan dalam keadaan yang berkenan di hadapannya. Maka keseharian hidup kita untuk kita menghidupi kehidupan kita ke depan, Tuhan Yesus ingin melalui kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kita tekun di dalam iman, tekun dalam iman, yaitu kita bertekun dalam kebenaran firman. Jika dahulu kita tekun dalam setiap perbuatan dosa kita bertekun oleh karena kehendak dan keinginan kita sendiri, melakukan segala sesuatu seperti yang hanya kita inginkan. Tetapi saat ini kita hidup dalam tekun oleh karena kebenaran firman Tuhan. Ketekunan kita dalam firman Tuhan, yaitu firman yang menuntun dalam setiap kehidupan kita. Maka hati pikiran kita hanya dipimpin oleh kehendaknya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita renungkan dan ambil keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun saudara berada. Ambil waktu yang khusus untuk kita selalu bergumul dengan firman Tuhan, untuk kita memiliki hubungan yang dekat, bergumul dengan Tuhan kita, bertekun dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan iman kepercayaan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian Tuhan juga menginginkan bahwa hidup dalam perdamaian, yaitu tetap teguh. Bapak Ibu Saudaraku, hal ini sangat indah. Selama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari, maka Bapak Ibu Saudaraku, maka kita akan mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita. Kita akan selalu diisi, kita selalu akan diisi waktu demi waktu kita sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan seperti yang dikehendakinya. Maka hidup kita semakin hari semakin bertumbuh. Hidup kita semakin hari semakin menjadi dewasa dan kita matang dan sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan. Kalau kita melihat dan membayangkan tumbuhan,
bila dirawat sedemikian rupa, diberikan asupan gizi seperti yang dibutuhkannya, maka dia akan menjadi tumbuhan yang selalu bertumbuh dan menjadi besar dan kuat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi teguh dalam kehidupan kita berarti kita semakin bertumbuh, dari waktu ke waktu kita semakin bertumbuh sebagai orang percaya, tidak lagi semakin kerdil atau semakin kita menjadi menyusut, tetapi kita semakin bertumbuh di dalamnya. Kemudian kita tidak bergoncang. Nah, ini sungguh indah. Jika kita sudah bertekun di dalam iman, kita mengalami pertumbuhan, sangat mungkin dalam mengarungi kehidupan kita ke depan, kita mengalami tantangan. Kita mengalami goncangan. Mungkin kita mengalami ujian di dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, Tuhan menginginkan supaya kita tidak bergoncang. Bergoncang yang artinya adalah kita menjadi kuat dalam segala tantangan. Kita menjadi kuat dalam segala rintangan. Kita menjadi kuat, tangguh dalam kita menghadapi semua yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang putus asa. Wah, ya seperti ini saja. Inilah usaha saya. Demikianlah kehidupan saya. Ya demikian saja hasilnya. Tidak. Tetapi kita sebagai pribadi yang terus bertumbuh, semakin giat. Bahkan kita kuat, tidak goyah menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan supaya ini menjadi kehidupan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak menjadi putus asa, tidak menjadi mudah untuk kita menjadi menyerah. Tetapi di dalam Tuhan kita semakin melihat hari demi hari, melihat seperti apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus pandang dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi pribadi yang mampu menghadapinya. Kita tidak mudah tergoncangkan oleh apapun. Bahkan ajaran sesat, pengajaran yang sesat, bahkan segala paradigma, semua pikiran-pikiran yang jahat sekalipun tidak akan pernah mampu menguasai hati dan juga pikiran kita. Tetapi kita tetap menjadi pribadi yang tekun dalam firman Tuhan, pribadi yang terus bertumbuh di dalam kebenarannya, dan kita hidup kuat di dalamnya, menjadi dewasa di dalamnya, hingga kita menjadi teguh dalam hidup kita, tidak bergoncang oleh semua tantangan dalam hidup kita. Karena kita percaya dalam semua kehidupan ke depan pasti ada tantangan. Tetapi Tuhan akan menjaga, melawat, memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Di saat segala kehidupan kita seturut akan kebenaran firman Tuhan, maka ke depan dalam semua tantangan yang kita hadapi, kita mampu melewatinya karena Yesus menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, marilah kita untuk tekun dalam iman kita dan kita tetap teguh dalam hidup kita. Dalam semua situasi dan keadaan kita, mari Dia sudah membawa hidup kita dalam perkenanannya. Maka mari kita hidup dalam perdamaiannya, hidup dalam tekun dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam kebenarannya, hidup dalam kuat di dalam kebenarannya, bahkan kita mampu berbuah dalam kehidupan kita karena kita menjadi dewasa. Bapak Ibu Saudaraku, mari kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dasar dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kita hidup ke depan dalam penuh kemenangan karena kita bersama-sama tekun dalam iman dan hidup dalam tetap teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati firman-Mu pada malam ini. Biarlah kebenaran-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada saat ini, di rumah mereka masing-masing. Engkau memberkati supaya hidup di dalam iman di dalam Tuhan dan tetap teguh menghadapi kehidupan ke depan. Terima kasih Tuhan telah memperkenankan hidup kami ditempatkan pada tempat yang mulia. Maka kami rindu hidup dalam perdamaian dengan Allah, menikmati hari-hari dalam penyertaan Tuhan. Dan apapun yang kami hidupi, yang kami hadapi, segala tantangan, rintangan, kami tidak menjadi jatuh. Tetapi kami tetap kuat, bahkan bertahan hingga kami mampu hidup menghasilkan buah bagi kemuliaan Yesus Kristus. Maka kami melayani-Mu seperti Paulus yang berkomitmen melayani-Mu, memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu naikkan doa pada malam ini. Haleluya. Amin. Telah kita dengar bersama-sama firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, yang sungguh luar biasa, yang menjadikan cermin kita untuk kita menjadikan firman menjadi guru di kehidupan kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati banyak sekali acara kita dari awal pertengahan, dan sebelum kita akan mendengarkan kembali, Bapak Pendeta kita akan membawakan doa berkat dan penutup.
kita akan kembali memujikan pujian. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan angkat pujian kembali. Kaulah segalanya. Kita kembali awal kembali. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bapak Ibu, kita mengakhiri doa Rabu di rumah kita masing-masing. Kita akan menerima berkat dari Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati pada malam hari ini dalam rangkaian doa Rabu di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati dalam setiap pujian penyembahan kami, sungguh berkenan di hadapan-Mu. Setiap doa yang telah kami naikkan, kami percaya Tuhan yang akan memberkati seperti yang Engkau kehendaki. Kebenaran-Mu menguatkan, meneguhkan, dan memberikan sukacita terang dalam kehidupan kami ke depan. Dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang telah bersama-sama dalam doa Rabu. Tuhan memberkati mereka untuk perjalanan hidup mereka ke depan, perjuangan mereka masing-masing. Tuhan turut bekerja, Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak-Mu sekalian. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dalam kehidupan-Mu. Tuhan melimpahkan berkat, kemurahan, pemeliharaan, serta sukacita dalam hidup-Mu. Engkau akan dipimpin, penyertaan-Nya menjadi nyata dalam kehidupan-Mu hari lepas hari. Dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus melimpah bagi engkau sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu naikkan doa berkat malam hari ini. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.